Ini cerita tentang demokrasi, bukan cerita demokrasi. Namanya adalah Nina, temanku satu-satunya. Dia anak yatim piatu yang hidup sebatang kara bersama adiknya. Setiap harinya ia selalu dibully, dicaci, dan dimaki. Dan ini adalah kisahku, Nina dan demokrasi. Ini lebih banget sih. Tolong ambil bola tuh teh minimal minta maaf dong. Pintar anjing. Tapi kan gak apa-apa. Ambil aja ukurannya. Setelah dari kejadian yang begitu mengundang emosi, kami pun berganti pakaian dan tiba-tiba Permisi Bu, mohon mengambil waktunya sebentar. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Perwakilan dari anggota OSIS ingin mengumumkan bahwa kami sedang mencari pengurus anggota OSIS yang baru. Bagi yang berminat silakan untuk mengangkat tangannya. Saya Kak. Saya Kak. Atas partisipasinya, semoga kandidat yang terpilih dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya sama-sama. setelah dari pengumuman itu, bel pulang sekolah pun berbunyi. Aku dan Nina pulang bersama, namun saat itu Nina begitu terburu-buru ingin pulang karena ingin membuat visi dan misinya untuk pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita akan melaksanakan debat calon ketua OSIS periode 2025-2026. Kandidat ketua OSIS silakan mengambil nomor urutnya. Yang sudah mendapatkan ujiannya silakan menyebutkan nomor urutnya. Nomor 1 atas nama Rahmat Cahyadi Wicaksono. Nomor urut 2. Nina Angelina Tamrina. Nomor urut 3. Sama Dwi Resita. Untuk nomor undian 1 silakan maju untuk membacakan visi misinya. Debat OSIS berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala sedikit pun. Ternyata banyak hal yang kita tidak ketahui di belakang layar. Saya ingin Rahmat menjadi ketua OSIS sekolah ini. Bagaimanapun Rahmat harus bisa menjadi ketua OSIS sekolah ini.
Baik Bu, akan kami usahakan. Rahmat akan menjadi ketua OSIS tahun ini. Tidak bisa begini Bu, seharusnya kita berdemokrasi secara jujur dan ingat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu mau diam atau saya pecat? Kalian berdua keluar. Baik, Bu. Ya sudah, saya keluar juga. Dan dari sinilah cerita demokrasi monarki ini dimulai. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Selesailah hari pemilihan itu. Entah apa yang dibicarakan kepala sekolah itu pada Samuel, tetapi kita hanya menunggu hasil yang ditentukan. Nah teman-teman, hasil pemilihan suara ini akan saya umumkan pada hari Senin setelah upacara bendera. Ada apa Bu tiba-tiba memanggil kami? Ibu ingin memastikan apakah kalian yakin bisa memenangkan Rahmat di pemilihan ini? Tentu saja bisa, Bu. Kami memiliki langkah pertama untuk memenangkan Rahmat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara menuduh salah satu kandidat calon ketua OSIS bahwa dia telah melakukan kecurangan. Atas siapa orangnya? Nina Angelina Tamrina. Baiklah, jika begitu, Ibu ingin melihat usaha kalian terhadap Rahmat. Silahkan keluar. Ayo. Gimana semua ini bisa terlaksana? Aku punya ide. Aku kenal 4 orang siswa yang nakal yang sering mengganggu Nina. Kita bisa menggunakan mereka untuk menjadi senjata untuk menghancurkan reputasi Nina. Sekarang kau panggillah mereka berempat. Oke, sebentar. Aku akan memanggil mereka berempat. Aku yang Ibu. Aku mau minta tolong sama kalian berdua untuk melakukan sesuatu. Bang, panggil 2 teman kalian lagi untuk menyebarkan berita bahwa Nina telah melakukan kecurangan selama debat. Woi, cepat. Siap. Gisel, Ada apa anjing? kita harus menyebarkan berita. Berita apa? Kita harus menyebarkan berita bahwa Nina sedang melakukan kecurangan. Siapa nyuruh bangsat? Aku suka itu. Enak aja mereka nyuruh gua. Dengar dulu kontol, kita bisa menghasilkan uang dari ini. Berapa? Aku tidak tahu. Kita tanya saja ke dia. Ya udah, yuk. Samuel memerintahkan 4 anak nakal itu untuk menyebarkan kebohongan tentang Nina dan menakuti Nina agar mental Nina down dan membuat Nina menyerah dalam pemilihan.
Sekarang lakukan apa yang harus kau lakukan. Siap, Bang? Aku yang sudah curiga dengan gerak-gerik mereka langsung berlari ke lab untuk mengamankan Nina. Ikut cara gue, kita semacam mental Nina dengan cara menguji melakukan kecurangan di saat debat OSIS. Sekarang ayo kita lakukan. Ya orangnya. Ayo kita ajak dia. Si cepu juangnya. Curang banget sih. Ih. Kurang ajar banget sih lu. Ayo Nina kita pergi. Kejar aja, kejar aja. Kalian kenapa sih selalu membuli Nina? Jangan sampai aku laporin kepada kepala sekolah. Kami nak jadi suruh sama OSIS. Jangan aja sama kepala sekolah. Gue gak takut. Oke, kalau gitu kita lihat nanti siapa yang akan menang di pemilihan nanti. Ayo kita bubar. Ayo kita ke kantin beli Aku ayam. pun mengajak Nina ke kantin untuk menenangkannya. Acara selesai, laporan selesai. Baiklah, ada acara tambahan dari OSIS MPK, yaitu terkait dari pemilihan OSIS. Gurunya, istirahat di tempat. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OSIS MPK ingin membacakan hasil pemilihan calon ketua OSIS periode 2025-2026. Baiklah, akan kami bacakan. Calon pertama memperoleh suara sebanyak 320. Calon kedua memperoleh suara sebanyak 130. Calon ketiga memperoleh suara sebanyak 50. Baiklah, saya akan mengumumkan ketua OSIS tahun 2025-2026 adalah Rahmat Cahyadi Wicaksono kelas 11 MIPA 1 dan wakilnya Dwi Reslita kelas 11 MIPA 1. Ketua dan wakil OSIS silakan maju ke depan. Baiklah, untuk ketua OSIS yang baru silakan mengucapkan kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Cahyadi Wicaksono ini mengucapkan terima kasih karena telah mempercayakan saya sebagai ketua OSIS yang baru. Semoga dengan saya menjadi ketua OSIS yang baru ini dapat manfaat bagi kalian semua dan dapat menjadi pribadi baik bagi saya sendiri. Terima kasih. Seluruh rangkaian upacara telah selesai. Peserta upacara dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Hari ini adalah hari yang tak kuinginkan sama sekali. Karena apa yang kutakuti telah terjadi. Oh, gak tahu. Mati aja sana. Aku terkejut dan hatiku hancur melihat Nina terbujur kaku akibat kekejaman pas kawan itu. Namun yang lebih mengejutkanku adalah Alex. Bangun kak. Tolong, tolong, tolong. Kenapa hanya dilihat, kenapa tidak ditolong?
Bagaimana keadaannya Kak Putri? Pendarahannya terlalu banyak, sepertinya harus dibawa rumah sakit. Cek lagi Kak Putri, di sekolah ini kan ada infus dan alat medisnya juga lengkap. Iya, saya nanti akan cek lagi. Bagaimana Kak Putri? Maaf ya, Lex, saya nggak bisa nyelamati kakak kamu. Sekali lagi saya minta maaf. Kau yang sabar ya Alex. Bapak akan bantu kamu memecahkan masalah ini. Sekarang Bapak ingin balik ke kantor, ingin mengambil barang-barang Bapak di kantor. Orang-orang munafik itu berpura-pura membantu Alex seakan-akan tidak berdosa. Namun mereka tak sadar ini adalah awal dari sebuah akhir dari orang jahat seperti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan menyampaikan kabar duka teman kalian dan sekaligus siswi SMA Negeri 1 Sungai Pinyu yang telah meninggal dunia bernama Nina Angelina Tamrina. Mari kita doakan agar almarhumah tenang di sana. Jika ada yang ingin menyampaikan pesan, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit pesan, yaitu saya tidak setuju akan hasil pemilihan ketua OSIS kemarin. Kenapa seperti itu? Karena hasil pemilihan kemarin tidak murni dan semua yang disampaikan hanyalah dusta. Dan hal ini yang menyebabkan kakakku Nina dicela habis-habisan. Tidakkah kalian kasihan dengan dirinya yang selalu menjadi objek hinaan semua siswa sekolah ini? Ketika ia ingin dihargai, kalian terus-terusan menghancurkan mentalnya dengan mencuranginya. Apakah Ibu setuju? Tidak. Sebaiknya kita setujui saja. Ya Bu, benar Bu, daripada kita dilaporin polisi. Baiklah, saya setuju dengan keputusan Alex. Mulai hari ini kita akan memilih ketua OSIS yang baru secara online. Weh anjing, banget lu ngomong kayak gitu depan kepala sekolah. Lu tahu nggak kayak gitu itu bisa merusak reputasi kepala sekolah? Aku salah apa sama kalian? Diam lu anjing. Ada apa itu? Kamu kenapa? Saya habis dipukuli Pak. Dipukuli siapa? Nggak tahu Pak, saya nggak tahu mereka siapa. Tiba-tiba mukuli saya. Ya udah, kamu ikut saya ke ruang UKS. Ya Pak. Kamu yang sabar ya Lex. Saya tahu mereka melakukan hal buruk ini karena kamu saudara Nina. Ya Pak, saya akan lebih hati-hati. Ya udah, kalau begitu saya antar kamu pulang ya. Ya Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan Bu? Family, kalian harus habisi dia. Jika dia tetap hidup, kita akan dilaporkan ke polisi. Ya Bu, malam ini akan kami laksanakan. Mereka pikir menghabisi Alex adalah hal yang mudah, padahal apa yang mereka anggap lemah adalah sosok yang tak terkalahkan. Lokasinya sudah benar. Ini sudah di Gang Bunda. Itu depan rumahnya.
Baiklah, pelajaran hari ini sudah selesai. Kembali ke kelasnya, kecuali untuk Alex tetap di ruangan ini. Baik. Pak, bagaimana progres kasusnya? Apakah sudah bisa dibawa ke kepolisian? Bisa, tapi Bapak sudah mengumpulkan beberapa bukti dari salah satu siswa dan orang kepercayaan Bapak. Buktinya apa, Pak? Bapak baru aja dapat rekaman suara aja sih. Saya mendengarnya, Pak. Silakan dengar sendiri. Sudah, Pak. Saya tidak ingin mendengarnya lagi. Sudah kalau begitu, sini HP-nya. Bapak pegang perkataanku. Aku bersumpah, aku sendiri yang akan membuat binatang-binatang itu menderita. Sama halnya seperti diriku yang kehilangan orang tersayang karena mereka. Bapak lihat saja nanti. Baiklah Alex, Bapak akan pegang omongan kamu. Ingat ya Alex, Bapak akan selalu ada di sisimu, bagaimanapun keadaannya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Lex, sekarang kamu temui salah satu orang yang memukuli kamu kemarin. Siap, Pak. Laksanakan. Tunggu. Ya, Pak. Orang yang harus kamu temui sekarang berasal dari kelas 11 MIPA 1. Jangan takut, jangan bimbang. Dia bersama kita sekarang. Pak, siapa namanya? Pokoknya yang keriting. Baik, Pak. Terima kasih. Apa ibu tiba-tiba menahan saya, Bu? Saya tidak ingin berada di pihak ibu lagi. Mengapa begitu? Saya menyesal, Bu, karena semua yang saya lakukan adalah dosa dan saya berhenti ingin lakukan perbuatan itu. Sayang sekali, semuanya sudah terlambat. Kalau kamu ingin berhenti, ibu akan membawa kamu ke polisi dan ke tempat pusat rehabilitas anak. Apapun yang ibu katakan, saya tidak peduli. Saya akan keluar dari lingkaran kejahatan ini. Walaupun saya akan dikeluarkan dari sekolah. Terima kasih. Sudahlah, Bu. Lu ngapain nanti? Aku disuruh Pak Ali. Pak Ali? Oh, Alex. Yo, sebenarnya dia menyesal melakukan hal ini, Dek. Aku bukannya nggak mau maafin, Bang. Tapi aku mau minta tolong sama kalian. Minta tolong apa, Dek? Aku minta tolong agar kalian tidak melakukan hal seperti ini lagi. Dan aku akan memaafkan kalian. Oke, Lex. Apapun yang lo minta, akan gue lakuin sekarang. Nah, ini Lex, orang yang Bapak maksud yang membeli bukti baru-baru ini. Nah, sekarang kita bertiga akan bekerja sama untuk mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada agar binatang-binatang itu cepat ditangkap dan bisa diadili. Siapa? Baik, Pak. Seminggu pun berlalu, pemilihan OSIS secara online membuahkan hasil yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mengumumkan hasil pemilihan ketua OSIS yang dilakukan secara online. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan sebutkan pemenang dari pemilihan ketua OSIS tahun 2024-2025 yang dimenangkan oleh Alexander Tamrin dari kelas 10B. Untuk Alex, disilakan maju. Ketua OSIS baru silakan untuk menyampaikan kata-katanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexander Tamdin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam pemilihan ketua OSIS. Apakah ada sedikit pesan dari saudara Alex? Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit pesan. Dan yang akan saya sampaikan sudah saya siapkan melalui handphone. Mari kita dengarkan dengan seksama. Apakah kalian bisa memenangkan rapat di pemilihan? Tentu saja bisa. Kami memiliki langkah pertama untuk memenangkan rapat. Bagaimana cara? Dengan cara menuduh salah satu kandidat calon ketua OSIS dengan cara bahwa mereka telah melakukan kecurangan. Siapa orang? Nina Angelina Tamrina. Ya, jika tetap hidup kita akan dapat. Kalian dengar sendiri kan? Ini adalah kebusukan kepala sekolah dan OSIS-OSISnya. Begitulah orang-orang di sekolah ini. Saya merasa malu menjadi wakil kepala sekolah di sekolah ini. Saya harap tidak ada binatang-binatang lagi di sekolah ini. Sudah saatnya mereka semua diadili. Terima kasih Bang Roji. Ya Pak, sama-sama. Ini sudah menjadi tugas saya sebagai polisi. Penyamakanmu terlalu sempurna Mas Roji, hingga semua orang tidak mengetahui bahwa kau adalah seorang polisi. Pak, orang ini akan segera saya proses ke kantor polisi. Jalan. Maafkan saya, Pak. Saya menyesal. Semuanya sudah terlambat. Sekarang kau akan membusuk di penjara. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Tapi kita jangan pernah melupakan Ray juga ya, karena dia yang sudah membantu kita selama ini. Re, naik ke panggung sekarang. Maafin gue, Lek. Iya, Bang. Sejujurnya, saya tidak ingin menjadi ketua OSIS. Namun, saya akan memilih Ica, teman kakak saya yang akan menjadi ketua OSIS. Me and you'll be in a world. Pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kak Ica telah menemani kakakku Nina selama ini. Dan ini adalah balasan kebaikan dari kakak. What was once Inilah ketua OSIS kita yang baru. Ya. your Don't be shy, it's alright if you feel a little trepidation. Sometimes these things don't need explanation. If you want to view paradise, simply look at them and view it. Somebody to hold on to, it's all we really need. Nothing else to it. Akhirnya, semuanya telah usai. Jadi sekarang kita mau kemana? Setelah kejadian itu, sekolah ditutup selama 6 bulan karena tim kepolisian Bahroji melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Pak Ali mengamankan Samuel dan Aulia karena mereka akan melaksanakan ujian. Sedangkan Giselle, Kay, dan Ihsan mereka dibawa ke pusat rehabilitasi dan ditahan selama 3 bulan. Dan ada satu hal yang mengejutkanku, yaitu kebenaran bahwa Nina bukan hanya memiliki satu saudara, tapi... Aku bukanlah Alex, Pak, tapi aku adalah bagian dari Alex, yaitu Axel. Maunya selalu memberantas kemiskinan, tapi ada yang selalu kuras uang rakyat. Maunya selalu ada yang sok aksi buka mulut protes, tapi sayang mulutnya selalu beraroma alkohol. Yang muda mabok, yang tua korup, yang muda semuanya. Siap. Kalian siap saya interogasi? Kamu pertama yang saya tanya, apa motif kamu dalam pembunuhan ini? Saya mau anak saya menang, Pak. Kenapa kalian mengibatkan semua anak-anak ini? Asal orang tua tidak berguna, kamu pantas masuk penjara dan membusuk di neraka. Saya minta maaf, Pak. Sudah, yang selanjutnya. Bego, tidak moral, mau saja mengikuti apa yang tidak benar. Saya hanya mengikuti arahan, Pak. Kamu ini, saya tidak mau tahu gimana caranya gimana kamu harus masuk penjara bersama guru itu. Jangan, Pak. Sudah, selanjutnya. Kamu ini sama saja begonya dengan yang lain. Pergi dari kamu. Ini tidak adil, Pak. Saya tidak peduli. Oh, Bapak. Masih ada lagi ternyata. Emang kenapa sih, Pak? Bapak nggak suka sama saya? Gila aja sama yang ini. Udah, sana. Ya udah. Kamu ini, saya sudah bingung mau nanya apa lagi ke kamu. Pasti kamu yang mendorong Nina kan? Kan, jawab saya. Yang dorong saya. Gila apa ini? Sudah, sana. 6 bulan pun berlalu, anak-anak itu dibebaskan kecuali sang guru, dan cerita pun kembali ke alam. Assalamualaikum, Kak. Ini aku, Alex. Apa kabarmu, Kak? Aku sama Axel kangen sama kakak. Biasanya kita makan bertiga, sekarang aku sama Axel berdua. Ya udah, Kak, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. panjang. Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu kembali mengenang masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang,
begitu pun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal, hanya sementara. Tidak kau bersihin kuburannya lah. Menurutmu apa kita perlu balas dendam? Tidak perlulah. Aku dapat info dari Pak Ali bahwa mereka itu sudah lepas dari tahanannya. Menurutmu apa kita perlu hakimi mereka sekali lagi dengan cara kita sendiri? Mau seperti apa? Dengan membunuh mereka dong. Apa? Mereka saja tega membunuh kakak kita. Apa salahnya kita kayak gitu juga? Tidak, aku tidak setuju dengan caramu. Dasar bego. Bercanda saja kok. Siapa sih kau ini? Kamu masih belum kenal siapa aku. Ah, Samuel. Kamu ingat apa yang ibu kamu lakukan dengan aku? Kamu kira itu tidak merugikan aku? Ah, itu kan perbuatan ibuku. Aku saja tidak tahu dia melakukan itu. Ah, sama saja. Ampun, ampun, ampun. Di sisi lain, terjadi penyerangan serupa di rumah Kay. Namun, yang menyerangnya bukan manusia, tapi Kay ingin memotong, namun terdengar samar-samar suara kejadian lama di telinganya. Yang betapa terkejutnya dia saat melihat Nina. तुझे देखा तो ये जाना सनम, देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम।
panas. Panas. Ya udah, ayo kita ke UKS. Aduh, kok gak bangun-bangun ya? Ayo. Kamu diam di sini dulu ya. Saya akan memanggil kepala sekolah agar bisa membawa kamu ke rumah sakit. Jalan. Si Pak. Ada apa, Lex? Pak, kita lagi ada di situasi darurat. Kenapa? Kayaknya ada salah satu siswa lagi kerancunan deh, Pak. Tenang dulu. Mari, duduk dulu. Jadi Pak, ada siswa kita yang kemungkinan mulutnya berbuih. Siapa namanya? Farhanudin. Bagaimana keadaannya? Lagi di UKS, Pak. Ayo kita cek. Ayo, Pak. Kenapa dia ada di situ? Kamu kenapa? Lo bosen di dalam. Ya udah, kita bawa ke rumah sakit aja. Karena makin dibiarin makin aneh orang ini. Ya, ayo. Kamu bawa sendiri aja ya. Seperginya Alex membawa Farhanudin, Pak Ali pun langsung memvideo call Pak Bakhroji. Halo, selamat siang Pak Baroji. Ya, dengan siapa ini? Saya dengan Pak Ali di sini. Oh, Pak Ali, ya kenapa? Saya ingin melaporkan bahwa ada kejadian yang janggal di sini. Saya ingin pihak kepolisian yang mengevakuasinya lebih dalam. Baiklah, nanti kita akan ketemu di tempat lain ya. Siap. Siap, terima kasih Pak Baroji. Oke, terima kasih. Keesokan harinya, Pak Ali pun menuju ke kediaman Pak Bakhroji untuk melaporkan kejadian tersebut. Assalamualaikum Pak Baroji. Waalaikumsalam, Pak Ali. Jadi apa yang Bapak mau laporkan? Silakan duduk, Pak. Silakan bicara, Pak. Jadi Pak, saya ingin memberitahukan bahwa ada murid saya di sekolahan itu yang kejang-kejang sampai mulutnya berbusa. Jadi saya ingin Bapak mengevakuasinya. Menurut saya, Pak, anak itu overdosis. Overdosis karena apa Pak? Ya mungkin saja karena obat-obatan. Mungkin kejadian ini ada kaitannya sama anak-anak yang kemarin, Pak. Ya nggak mungkin lah Pak, karena mereka sudah berubah dan juga sudah ada yang tidak sekolah lagi Pak. Kan saya juga pikir-pikir, Pak, kan namanya juga polisi. Oke, saya mau bantu, Pak, tapi Bapak maunya gimana dulu? Saya ingin razia dulu Pak. Nah, jika saya tidak menemukan apa-apa, baru Bapak yang turun tangan. Bagaimana saya aja yang ngerajiannya? Boleh juga tuh Pak. Oke, nanti saya turun tangannya. Ya. Ya udah Pak, saya mau ke sekolah dulu karena murid-murid saya belum saya pulangkan. Oh ya udah, Pak. Hati di jalan, Pak. Terima kasih banyak Pak. Keesokan harinya, Pak Bakhroji pun menuju ke lokasi. Namun sebelum itu, dia mengantar anaknya ke sekolah terlebih dahulu.
aku berangkat dulu ya. Ya, hati-hati, jangan pakai lagi dorong ya. Iya ya. Yang pintar ya hari ini. Jaga dia baik-baik ya. Kembali lagi di sekolah ini, buang-buang waktu saja. Pak, saya lagi ada urusan, jadi Bapak langsung raja saja. Oh, siap. Selamat siang anak-anak. Siap. Saya di sini diperintahkan oleh kepala sekolah kalian untuk memeriksa kalian satu persatu bahwa di sini ada razia. Dan saya akan memeriksa kalian bersama OSIS SMPK ini. Akan taruh tas kalian di bawah lapangan. Saya akan memeriksanya bersama OSIS SMPK. Di tengah-tengah razia, Kay tiba-tiba teralihkan dengan pendengaran dalam otaknya yang rusak itu. Setelah jauh kejar-kejaran, Giselle mencoba menenangkan Kay, namun naas. Di mata Kay, dia adalah Nina. Apa sih? Woi, apa sih? Woi. Ada apa itu? Kemana kepala sekolah kalian ini? Cepat-cepat tolong. Aduh, nambah lagi. Ayo angkat, jangan sampai orang tua tahu. Penemuan mayatnya tabrak lari di sekitar SMA Negeri 1 Sungai Pinjol ya Bin. Tunggu. Mau cobain nggak?
Rahmat pun menyerah dan akhirnya mencoba narkoba itu, dan ternyata teman-teman dia pun ngefly dan melihat si bodoh ini sudah terjatuh dalam hayalannya. Bos! Kerja bagus. Jadi ini mau kita apain nih, bos? Kita bawa aja ke rumahnya. Setelah mengembalikan Rahmat ke rumahnya, Axel menyuruh Samuel tetap di rumah itu dengan masuk menjaga Rahmat, dan Axel akan pulang untuk menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Selamat siang anak-anak. Jadi hari ini hari pertama kita mendapatkan MB. Jadi silakan ambil MB kalian masing-masing satu. Jadi terima kasih anak-anak. Selamat siang. Badan aku masih panas ya? Ini makan berat kan ya? Axel, buka Axel. Buka pintunya Axel. Kamu mau pulang, Lex? Kamu mau bangun nih? Ada apa, Lex? Aku tidak tahu kejadian itu. Aku sudah tahu kau pelakunya, Axel. Aku tahu betul hoodie yang kau pakai. Apa motifmu meracuni mereka?
Samuel, aku harus bawa ini ke Bang Roji. Bangsa tuh Alex, saudara sendiri dipukulin. Jangan-jangan dia bawa barangku ya? Mana? Tidak ada. Alex, mana kamu Lex? Alex, mana kamu Lex? Dia sudah jauh. Pasti dia ke rumah Bang Roji. Mati gua. Halo Pak, benar di sini lokasinya? Oke Pak. Saya mau menyampaikan bukti Pak tentang sekolah ini dari saudara saya sendiri. Oke, baiklah. Oke Pak. Baik, saja. Apa maksudnya ini? Setahu saya ini nama-nama orang yang mati kemarin Pak. Wah, kamu tahu dari mana? Saya yakin pelakunya saudara saya sendiri karena bukti-bukti sudah ada di kamarnya. Lah Alex, saya akan proses ini. Kamu jangan pulang ke rumah dulu. Kamu ikut saya aja ke rumah. Ya Pak. Laporan Alex diterima oleh Pak Bahroji, dan kepergian Alex menimbulkan kecurigaan pada Axel bahwasanya Alex sudah melaporkan kejadian itu ke Pak Bahroji. Maka Axel tidak tinggal diam saja dan langsung melakukan hal yang tidak disangka-sangka. Jadi apa kamu cepat? Bahroji pun menjauh. Axel langsung melakukan aksinya. Dia pun berjalan menuju sekolahnya Rani. Tanpa basa-basi, langsung dia menangkap si Rani. Begitu saja, seperti menangkap mainan. Axel pun membawa Rani ke tempat misterius. Dan tiba-tiba Diam. Bang Roji, inilah akibat kau berusaha menangkapku. berkat hasrat yang tertanam dari tontonannya, Axel melakukan ini tanpa berpikir dan oh my god. Lepasin pisaunya nak. Angkat tangannya pelan. Bilang siapa dalangnya. Lihat HP-mu Pak. Oji, inilah akibat kau berusaha menangkapku. Rani! Bodoh, kamu aja menjaga anakmu saja nggak bisa, apalagi kamu jaga negara. Sekarang beritahu, di mana lokasi anakku? Kamu mencari gitu aja nggak bisa. Ah, kurang aja, lebih baik kamu mati. Tidak apa aku mati, yang penting dendamku sudah terbalaskan. Lebih baik kamu kasih tahu, di mana lokasi anakku, Rani? Anakmu ada di patoka berdarah. Pasti kamu tahu kan? Kamu kan polisi. Nah itu, patoka berdarah. Bahkan kamu tidak tahu lokasi patoka berdarah di mana. Kau tidak pantas untuk jadi seorang polisi. Sudahlah. Lebih baik kamu ikut aku. Di mana patoka berdarah?
Setelah membawa Samuel, Pak Bahroji menyuruh Alex untuk bawa Rahmat ke rumah sakit akibat luka tusuknya. Namun, Alex menyuruh teman-temannya akibat dia ingin membuntuti Pak Bahroji pergi. Halo? Ini siapa? Halo? Ini siapa sebenarnya? Ini aku, Alex. Oh, Alex. Apa khabar kau, Alex? Aku baik. Alex berbahasa-basi dengan Ray, memberitahukan hal-hal lama, mengajak nostalgia dan bahkan membahas sekolah mereka saat itu. Dan akhirnya Alex to the point memberitahukan bahwa dia meminta bantuan akan Ray untuk membawa Rahmat ke rumah sakit akibat kondisi kritis yang dialaminya bersama Pak Ali. Cepat, beritahu aku. Di mana lokasinya? Di sini, Pak. Pak Ali dan Ray sampai ke kediamannya Rahmat dan langsung bergegas membawa Rahmat untuk menuju ke rumah sakit. Akibat tidak punya uang, Pak Ali hanya membawa Rahmat menggunakan motor Vario putih kecintaannya. Benar kan ini lokasinya? Benar, Pak. Dan Excel, bejat, bajingan. Beraninya kamu memperlakukan anakku seperti ini? Bah, Jin. Puas melihat anakmu diberlakukan seperti ini. Dasar polisi bodoh. Apa kau tidak berpikir memperlakukannya seperti ini, Excel? Aku sudah menjaganya selama ini. Sakit, Excel, sakit. Sekarang main tembak ya. Lihat ini. Oke, dari cerita yang tadi kita dapat mengetahui bahwa cerita yang tadi mengandung bahayanya narkoba. Contohnya seperti adegan yang tadi, yaitu tentang peraturan, dan adegan saya yang melihat ibu saya sendiri ketika menggunakan narkoba tersebut. Jadi anak-anak, pada cerita Bapak yang tadi, Bapak ingin menyampaikan beberapa pesan kepada kalian semua. Yang pertama, dapat diketahui dari cerita tadi bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Kenapa? Bapak, saya ingin bertanya Bapak. Apa? Bapak pakai narkoba kah? Saya menggunakan barang tersebut karena terpaksa. Kamu kan tahu cerita saya tadi, kan sudah saya ceritakan semuanya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, pembelajaran yang kedua yaitu tentang bahayanya porno
kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang kesehatan mental. Contohnya seperti saya sendiri yang kehilangan ibu saya dan kesehatan mental saya terganggu. Baik, yang terakhir pembelajaran yang keempat yaitu tentang bullying yang mencakup semua cerita yang tadi. Contohnya seperti saya, Rani, Vita dan Pak Baroki. Baik, cukup sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika cerita saya terlalu kasar. Selamat siang. Nanti menasanya pun dia dan dia. Rasa. Nah, yuk sedikit yuk. Yuk. Kami mau nanya, ini gimana kabar Pak Haji dan Alek? Lihat Nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada Nona jangan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh Kakak tak bola balik, lihat ada Nona semakin menyala kakak hati susah Ade bikin kakak mete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat Ade, aduh Tuhan ampuni. Ade lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semang tiba-tiba gara-gara ada Nona, ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada Nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak bisa satu rumah. Kalau terima sapu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Kali ya udah acok mabua kan. Kakak tak bola balik, dia ada Nona semakin menyala. Kakak hati susah Ade bikin kakak mete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat Ade, aduh Tuhan ampuni. Wadaw ini anak gagalai, Subale Jawa tambah bening aja lai. Gaya semakin beda, bibir merah-merah. Aduh mama ini siapa punya anak? Dulu masih kici Dona, sekarang balik Jawa makin cantik Dona.